Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini Jumat 20 Juni 2025 kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Renungan hari ini berjudul Harga Ketidaktaatan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 24. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Salah satu kenalan saya meninggal karena narkoba. Dia masih cukup muda, 30-an tahun sebelum meninggal. Dia sudah lama sakit-sakitan, badannya sangat kurus. Ia hanya bisa duduk di kursi roda. Untuk bangkit dari tempat tidur saja dia sudah kewalahan. Di usia yang masih tergolong muda, wajahnya tampak jauh lebih tua, seperti orang yang sudah berusia 50-an tahun. Penyakit sebenarnya orang ini dirahasiakan. Mungkin karena keluarganya malu. Setiap kali orang bertanya apa penyakitnya, dijawab paru-paru. Mungkin juga dia memang penderita sakit paru-paru. Tapi sebenarnya itu disebabkan oleh pengaruh narkoba. Dan sepertinya dia juga kena AIDS akibat sering gonta-ganti jarum suntik narkoba. Sebab AIDS biasanya membuat tubuh seseorang menjadi sangat kurus. Tetapi meskipun keluarganya menutupi penyakitnya, banyak orang yang sudah tahu. Saya sendiri tahu penyakitnya dari gembalanya yang memang saya kenal dengan baik. Sekalipun gembalanya tidak bicara secara gamblang menyebut penyakit anggota jemaatnya itu, tetapi saya sudah bisa menangkap bahwa dia sedang membicarakan narkoba. Dari gembalanya itulah saya tahu latar belakangnya orang itu. Kenapa dia bisa sakit seperti itu. Tetapi hal baiknya adalah sikap orang itu terhadap penyakitnya. Menurut gembalanya, jemaatnya tersebut sudah curhat kepadanya tentang penyakitnya dan sikapnya dalam menghadapi penyakit tersebut. Dia sudah menyadari kesalahannya, menyesalinya dan bertobat. Dia juga sudah siap menerima konsekuensi penyakitnya. Bahkan jika itu adalah kematian. Gembalanya hanya bisa menguatkan dan mendoakannya. Memang ia selalu terlihat bersikap ramah, tersenyum sekalipun sedang sakit. Dan setelah beberapa lama mengalami penyakitnya, orang itu pun meninggal di usia yang cukup muda. Keluarga dan jemaat sangat sedih. Tetapi yang menggembirakan adalah bahwa dia sudah menyesali perbuatannya di masa hidupnya, dan dia sudah minta ampun kepada Tuhan. Tentu Tuhan sudah mengampuninya. Hidup ini adalah serangkaian pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup seperti apa. Tetapi setiap pilihan ada konsekuensinya, baik ataupun buruk. Simson adalah salah satu hakim Israel yang terkenal, yang dikaruniai Tuhan dengan kekuatan fisik yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi sayang, Simson memilih cara hidup yang salah. Ia tidak taat kepada Tuhan, tetapi lebih memilih hidup dengan nafsunya. Akibatnya, Tuhan pun meninggalkannya. Ia jatuh karena dikhianati kekasihnya sendiri, Delila. Lalu musuhnya, orang-orang Filistin, menangkapnya, mencungkil matanya, dan memenjarakannya. Untungnya di penjara ia bertobat, sehingga Tuhan memberi lagi kekuatan untuk membalas musuh-musuhnya. Tetapi Simson harus menerima konsekuensi perbuatannya. Ia juga mati bersama musuh-musuhnya. Kehidupan Simson menjadi peringatan bagi kita semua agar memilih cara hidup yang benar di hadapan Tuhan kita. Kata-kata bijak hari ini, pertobatan kita akan mendatangkan pengampunan Tuhan, tetapi tidak menghilangkan konsekuensi dosa kita. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa,
ajar aku untuk hidup seturut kehendak-Mu, sehingga aku mendapat hal-hal yang baik dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat dan kekuatan untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.